Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merefleksikan diri kita untuk berpikir, apakah diri kita selama ini sudah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa agama sangat menganjurkan sekali untuk kita berbakti kepada orang tua? Karena kita bisa melihat perjuangan orang tua setiap hari, baik pekerjaannya dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan ketika kita masih ada di dalam kandungan, kita lihat saja banyak sekali ibu-ibu yang dimana mereka mengandung, tidurnya sudah tidak nyenyak, apapun sudah tidak nyenyak, mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, semuanya terasa tidak enak. Tetapi mereka bahagia karena yang dikandungnya adalah buah hatinya. Setelah dikandungnya, mereka melahirkan ke dunia ini penuh dengan kasih sayang. Disusuinya sampai 2 tahun supaya anak kita mempunyai gizi yang sangat luar biasa. Semuanya dilakukan dengan penuh kasih sayang. Tetapi kita bisa melihat ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, anak sudah beranjak remaja, mereka kemana-mana sudah berani dengan orang tua, mulai membentak orang tua, disuruh ke sana kemari sudah tidak mau. Kita bisa melihat, apalagi di zaman milenial ini, ketika anak sudah mulai bermain gadget, ditanya orang tua, "Hei nak, kamu ngapain? Jam segini masih bermain gadget." "Sinau pak, belajar pak." Orang tua senang, dikasih minum, dikasih makanan dan lain sebagainya. Setelah belajar selesai, makanan sudah habis, ke dapur melihat orang tuanya cuci piring gelontang-gelontang, mereka hanya melihat saja dan kembali ke kamar. Dia memperkirakan bahwa piring sudah habis, kembali ke dapur tadi. "Loh mak," dia mengatakan, "kenapa ibu cuci piring tidak bilang-bilang?" Allah tidak suka basa-basi itu. Allah tahu, Allah maha tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terkadang orang tua cinta, dengan kasih sayang orang tua yang sangat luar biasa, anak mulai menyepelekan, anak mulai berani, dan anak mulai meremehkan apa perintah-perintah orang tua. Cuci piring Allah itu udah kewajiban orang tua. Ambil makan Allah diambilkan orang tua, seolah-olah mereka yang wajib mengambilkan itu. Padahal kita masih bisa, kita masih punya tangan, kita masih punya kaki untuk mengambil itu semuanya. Tetapi anak zaman sekarang tidak seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika ada seorang syekh di Timur Tengah pernah bercerita, di dalam ketika syekh itu sedang berjamaah, ketika rokaat pas hari Jumat, rokaat terakhir, ada seorang yang jatuh mablak di belakang. Setelah sholat selesai, syekh itu mengatakan, "Hai, siapa yang jatuh itu?" "Ada laki-laki." "Biarkan, buka lebar supaya jamaahnya dia bisa bernafas." Setelah didatangi, ya kan, ditelepon keluarganya, adiknya datang. Setelah datang, dibawa pulang, ternyata dia sudah meninggal setengah jam yang lalu. Syekh itu mengatakan, ya kan, kepada adiknya tadi, ketika takziah di rumahnya, Syekh itu mengatakan kepada adiknya, "Siapakah kakakmu itu sehingga dia bisa meninggal dunia ketika sujud di hari Jumat?" Adik itu menjawab, "Ya Syekh, kakak saya, kami 6 bersaudara. Orang tua saya sudah meninggal, masih ada ibu di rumah. Kami sangat mencintai orang tua, tapi kakak saya lebih mencintainya.
Ketika ada perkumpulan, ketika anak-anak sedang ditelepon orang tua datang, kakak saya selalu datang dahulu. Kakak saya selalu sering membawakan apapun kebutuhan orang tua. Kalau bermain di tempat orang tua selalu menyisirkan rambutnya, menanyai apapun kebutuhan sampo dan lain sebagainya orang tua. Sangat sayang. Syekh mengatakan pantas di akhir hayatnya Allah memberikan husnul khotimah terhadap pemuda itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Banyak sekali sekarang kita lupa. Ketika kita sukses, kita lupa dengan orang tua. Dulu kala Yaman out, orang tua punya anak 1 lusin lebih. Tapi orang tua mampu mendidiknya, mampu menyekolahkannya sampai mereka besar dan sukses. Tapi sekarang 15 orang belum tentu bisa merawat 1 orang tuanya. Kita lupa bahwa orang tua itu adalah jimat kita semuanya. Ketika orang tuamu masih hidup itu adalah hal yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Mungkin saja Allah menitipkannya di rumahmu sebagai tanda bagaimana Allah mencintaimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Hai Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala." Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, engkang yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua kalian tahu, summa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Derajat berbakti pada orang tua adalah di bawah sholat, ra'sul ibadah yaitu sholat, dan di bawahnya adalah summa birrul walidain. Derajat mencintai orang tua sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dosa-dosa kita akan terhapus. Terkadang kita lupa. Orang tua yang berdoa setiap hari, terkadang anaknya yang mendapatkan hasilnya. Sebagaimana cerita bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam beserta ibundanya Sayyidatina Hajar, ketika Ismail haus menginginkan air, Sayyidatina Hajar tidak ada air ASI yang diberikan. Apa yang terjadi? Sayyidatina Hajar mencari dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah 7 kali. Maka dinamakannya namanya sa'i. Sa'i dari kata sa'a ya so'a, yaitu sungguh-sungguh. Nabiullah Hajar, Sayyidatina Hajar kembali ke sana kemari sofa marwah 7 kali, akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa orang tua sampai ke arsy dan malaikat turun mengepakkan sayapnya persis ketika Nabiullah Ismail alaihissalam mengepakkan kakinya di dalam tanah, dan muncullah yang namanya air Zam-Zam. Dan kalian tahu apa itu Zam-Zam? Zam-Zam berkumpul dan jangan sampai berhenti. Dan sampai sekarang air Zam-Zam tidak berhenti. Begitu juga dengan doa orang tua yang memberikan rahmat kepada kita semuanya supaya kita sukses. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak sekali kita lupa bahwa kasih sayang orang tua terhadap kita tak ternilai harganya. Terkadang dengan kasih sayang mereka kita lupa bahwa mereka tidak meminta, tapi kitalah yang harusnya tahu. Hadirin hadirat Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika ada cerita seorang anak, sebut saja namanya Ilham. Ayahnya Ilham adalah seorang anak laki-laki tunggal. Ayahnya ingin sekali Ilham itu sekolah di tempat yang luar biasa, internasional, biar bahasa Inggrisnya bagus, biar semuanya menguasai dan bisa sukses di karirnya. Pada suatu hari Ilham membawa sebuah undangan diberikan kepada ibunya. Ibu, ini ada undangan untuk ayah. Tolong ibu, undangan ini kasihkan ke ayah, karena ayah tidak pernah berangkat. Tidak pernah berangkat pada pertemuan ayah. Apa yang dilakukan ibunya? Karena Ilham merengek kepada ibunya, undangan itu diberikan kepada ayahnya. Hei ayah, ada undangan dari sekolahnya Ilham supaya ayah menghadiri. Apa kata ayah? Tidak bu, ibu tahu sendiri, saya sibuk mencari uang, saya sibuk meeting, saya sibuk ketemu klien dan lain sebagainya, karena ayahnya sukses banyak acara.
Ibu saja yang berangkat, ayah sibuk. Apa kata ibu? Hai ayah, sekali saja supaya Ilham senang, tidak kecewa, ayah bisa datang. Karena ini adalah Father Day, di mana yang menghadiri adalah seorang ayah. Apa kata ayahnya? Oke, saya akan menghadiri walaupun terburu-buru, kata ayah. Akhirnya hari itu datang di sebuah pertemuan di sekolahnya Ilham. Ilham mencari ayahnya ke sana kemari belum datang. Sementara ayah-ayah yang lain sudah mulai datang, mulai duduk dan lain sebagainya. Akhirnya ayah Ilham yang ditunggu datang, tetapi dia duduk di paling belakang. Karena ayahnya Ilham mengatakan bahwa jika nanti sibuk dia langsung bisa keluar, tidak mau duduk di depan. Di acara tersebut dimulailah anak-anak mulai menunjukkan bakatnya. Ada yang punya bakat ngedrum, ada yang punya bakat musik, keyboard, menyanyi dan lain sebagainya. Tepuk tangan meriah untuk semuanya, karena bakat-bakat anak di sekolah internasional itu sangat membanggakan. Dan ayahnya selalu melihat jam. Di mana Ilham? Di mana Ilham? Kok nggak tampil-tampil? Saya sibuk ini. Di mana Ilham? Kok nggak tampil-tampil? Ayahnya selalu melihat jam. Dan pada waktu itu akhirnya Ilham tampil untuk mempersembahkan sebuah bakat. Ilham naik, lalu Ilham berkata di speakernya, bolehkah Ustadz Masyudi bisa naik ke atas panggung? Jika nanti ada sesuatu yang salah dari saya bisa dibenarkan. Ustadz Masyudi akhirnya menyanggupi dan Ustadz Masyudi naik ke atas panggung. Dan akhirnya Ilham memulai bakatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Setelah Ilham membacakan itu, akhirnya Ustadz Masyudi bertanya kepada Ilham, hai Ilham, kenapa kamu belajar Al-Quran sementara teman-temanmu belajar musik, bahasa Inggris, keyboard dan lain sebagainya? Apa kata Ilham? Ya Ustadz, saya belajar Al-Quran, saya menghafal Al-Quran karena kata Pak Ustadz, ketika saya menghafal Al-Quran, suatu hari nanti ketika saya meninggal dunia, saya bisa mengajak kedua orang tua saya. Saya bisa menjadi penyelamat terhadap orang tua saya, ya Ustadz. Karena selama ini orang tua saya sibuk, ayah saya sibuk mencari uang, mencari nafkah untuk orang tua saya, untuk ibu saya dan untuk saya, ya Ustadz. Maka saya belajar Al-Quran supaya suatu saat nanti ketika saya meninggal dunia, saya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelamat mereka, ya Ustaz. Akhirnya ayahnya yang ada di belakang berdiri mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya lari dan memeluk Ilham. Maafkan saya Ilham, selama ini saya hanya mementingkan duniamu saja, sedangkan engkau mementingkan akhiratku. Maafkan ayah Ilham, maafkan ayah Ilham. Akhirnya semua penonton tepuk tangan dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat Lentera Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Cerita ini menunjukkan bahwa sesibuk apapun orang tua kita, mereka sangat mencintai kita. Tunjukkan bakti kita kepada orang tua dengan memberikan mereka hadiah terindah, yaitu adalah doa dan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena ketika nanti orang tua kita meninggal, bukan uang, bukan pangkat, tetapi doa dan kiriman Al-Quran yang bisa menyelamatkan orang tua kita dari siksa kubur. Semoga di akhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan panjang umur, terutama untuk kedua orang tua kita. Semoga
kita bisa sukses dan bisa melihat orang tua kita melihat kita sukses. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.